Karena hidup, walaupun kita nggak punya uang, sekecil apapun uangnya akan cukup kita gunakan untuk hidup. Tapi sebesar apapun uangnya tidak akan cukup digunakan untuk gaya hidup. Salawat beriring salam, mari selalu kita sanjung sajikan kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang Nabi yang begitu mulia, yang mengajarkan kita bagaimana agar saat kita hidup bukan untuk membalas kejahatan orang lain pada kita, tapi bagaimana untuk mendidik diri kita agar tidak melakukan kejahatan yang sama kepada orang lain. Jadi Rasulullah mengajarkan agar kita hidup bukan untuk membalas kejahatan orang lain, tapi bagaimana agar kita mendidik diri tidak melakukan kejahatan yang sama kepada orang lain. Jadi kalau kita bisa memposisikan diri kita sesuai sunnah Rasulullah, kita hidup dunia akan lebih mudah, karena tidak ada yang membuat kita susah. Karena hidup, walaupun kita nggak punya uang, sekecil apapun uangnya akan cukup kita gunakan untuk hidup. Tapi sebesar apapun uangnya tidak akan cukup digunakan untuk gaya hidup. Kalau kita punya uang cuma untuk beli beras, untuk beli minum sehari-hari, insya Allah cukup. Tapi kalau kita punya keinginan yang begitu banyak, maka sebesar apapun uang kita tidak akan cukup, apalagi digunakan untuk bergaya-gaya dalam hidup. Nah, hidupin HP baru, tak boleh HP baru, hidupin motor baru, tak boleh motor baru, tidak akan cukup seberapapun uangnya. Dan inilah yang diajarkan oleh Rasulullah dan juga diteruskan oleh para ulama, termasuk yang kita pelajari hari ini tentang ilmu tasawuf, bagaimana menata hati agar kita hati-hati menjalani hidup di dunia ini. Kaum abu mutuah asa syurga Allah serta para umi, semua para jamaah, kita mulai pengajian kita dengan bercerita sedikit tentang review minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita sudah bercerita tentang bagaimana cerita atau kata daripada Sayyidi Ali Asy-Syadzili radhiyallahu an. Beliau menunjukkan bahwa seluruh para ulama, seluruh akabir berkata, sungguh bagi kita yang punya hajat, punya keinginan, akan sangat lebih bagus apabila kita mengambil wasilah bertawasul kepada Imam Al-Ghazali. Menyodanya sakit, kitanya nah hajat, kita kepengen menunaikan hajat kita, maka akan sangat lebih bagus kalau ya Allah ya Tuhanku nepedruk hajat dong dengan wasilah Imam Al-Ghazali. Dan ini tajrib mujarab, artinya sudah dicoba oleh berbagai ulama, para akabir, insyaallah berhasil. Apalagi kata orang soleh bahwa rohnya Imam Ghazali, ruhaniyahnya Imam Ghazali akan hadir pada saat kita membaca kitab-kitab karangan beliau. Jadi dalam ilmu tasawuf diajarkan bukan hanya kita mendapatkan ilmu dengan cara kita belajar, tapi kita akan lebih memahami ekstraksi daripada ilmu bila kita merasakan hadirnya si pengarang. Kita merasakan kedekatan dengan guru katanya. Misal tanya tak bet, tak dengar bet, kita suka kepada orang tepat tanya tabut, kita senang dengan orang semebut, kita hormati orang yang semebutnya, maka itu ilmunya lagi kebetruk dari koknya, insyaallah mansabah hidup nanti. Tapi apabila kita ikut pengajian tanya hana galak ketengkunya, tak dengar ceramah tanya hana galak ketengkunya, maka ilmunya cuma sebatas ada di telinga kita, tapi tidak akan bisa masuk dalam hati kita. Inilah hakikat daripada ilmu tasawuf. Maka jadi kalau kita mengaji di Samalanga, tanya bertakdim ke Abu Mudi, menyotabut di Kutakrum, nyan Abu Kutakrum memang bertani kok nyan keraman. Artinya kita harus punya sebuah esensi bahwa inilah orang yang mengajar saya dan orang ini harus saya hormati. Takdim kepada guru ini dilakukan oleh seluruh orang yang belajar ilmu tasawuf, bahkan sampai pada tingkat sang-sang menyotabut kitab Imam Ghazali, Imam Ghazalinya hadir saja tanya. Itu yang harus kita yakini,
dan membuat insya-Allah kita cepat paham. Bagah mafhum, ada tabut berangkapat menyotanya tahadirkan sebetulnya. Ini membuat kita cepat sekali sampai kepada esensi atau hakikat daripada ilmu. Sabarlah kita meratib, sabarlah kita berzikir, kita wirid. Kalau kita zikir, kita wirid, nata merno saboh doa. Bak siro gure katanya. Sebelum kita kirimkan doa tersebut, sebelum kita membaca, kita akan buat wasilah, kita akan tawasul. Makanya sebelum belajar doa, banyak orang datang ke rumah, Ustaz Gunawan, saya mau belajar doa ini, saya mau belajar doa itu. Belum kepengen cepat kaya, saya kepengen bisa berhasil, saya kepengen sukses, saya kepengen bagi yang ikut ujian, mau sidang, skripsi, saya kepengen wadah dadang sidang, mandu-mandu berhasil, wadah kena ACC, Pak dosen, mandu-mandu bergedeket. Apa doanya? Ada doanya. Dan saat kita ajarkan doa, kita ajarkan wasilahnya. Saya belajar ini dari guru saya ini, guru saya belajar dari ini, belajar dari ini, belajar dari ini, belajar dari ini, sampai ke Rasulullah. Sampai kita cok tarikat, misalnya tarikat Samadiyah misalnya, dan cok Pak Abu Kutakrung, saya 2 tarikat, misalnya satu sama Abu Kutakrung, satu lagi sama Abu Mudi. Itu tarikatnya, silsilahnya sampai ke Nabi Muhammad. Kiban cara nakun qul huwallahu ahad, yang betul-betul kiban Rasulullah ke zaman laganya keduk katanya. Karena ada silsilah, dan ini yang menjadi wasail, menjadi jalan bagi kita. Kalau kita pahami ini, insya Allah kita tahu bagaimana hakikat berguru. Jadi betul, makanya saat kita mau berdoa, kita akan berdoa bisa waktu kita pimpin sama dia ila hadratin Nabi Mustafa, lalu kita ajarkan wa ala ahli kulli silsilati usulihim wa furu'ihim ajmain. Ya Allah, betul yang kamu bacanya kepada seluruh ahli silsilah, ahli talo tanyanya sampai drop kepada Rasulullah, usulihim wa furu'ihim ajma'in, menyona gure-gure kitanya, menyona murid-murid kitanya mandu betul. Jadi kalau misalnya kita tahu ini, kita paham akan esensi daripada belajar. Dan menyo urun ayah dan umi mandum mau belajar seperti ini, mandum bagah tanya. Kita kuliah S1, kita kuliah S2. Kalau kita hormat kepada guru kita, maka ini pun akan lebih cepat kita paham. Kita mengaji pun begitu. Menyo kira-kira tanya hana galak dengan punya beta ibu itu. Karena akan bisa ilmu ini adalah hati dengan hati. Kalau hati kita tidak tertakluk dengan guru kita, lagi ronyo tabut kitab Imam Ghazali, tapi kita tidak paham siapa Imam Ghazali, tidak cinta kepada Imam Ghazali, maka jangan coba-coba. Hana apa but ube yang je Tuhan. Tadu ino yang nantengen. Kenapa? Karena kita tidak cinta kepada guru kita. Nah, inilah yang perlu diajarkan dalam manajemen cinta di ilmu tasawuf. Jadi kiban cara tanya ada BO takut mandum je kaso. Zaman ulama-ulama zaman cuma gebek kita masa hilang. Tapi getarik tungkat lagi tarik lengai. Kenapa yang pakai lemau zaman? Wadah ge cemacah di belakang. Dia cuma tungkat ke bah. Sampai lagi getarik lengai nyanduk tanah akhirnya lagi ge cemacah sih. Seperti itu jadi jauh lah. Cuma gebek kita masa hilang. Cuma jadi sifat 20 kan. Tapi awaludin ma'rifatullah, cuman itu bisa keramat. Nah, inilah mungkin nanti kita ajarkan di depan. Belajarnya sedikit tapi bisa sampai membalik sebuah bukit. Nah, mudah-mudahan kita pahami ini. Nah, sedikit lagi pengajian minggu lalu disebutkan oleh Imam Al-Hafidh Al-Iraqi pada kitab Takhriju Ahadisul Ahyan dari Ibnu Subki di dalam tabaqatnya dan yang lain daripada keduanya, bahwa Imam Ghazali ini adalah sesuatu yang lebih besar daripada lautan dan juga lebih tinggi daripada langit. Jadi beliau memiliki, kalau di lautan itu ada permata, lam Imam Ghazali nya mandum nah kandungan permata. Menyotanyo cinta kepada guru sang-sang kanyo mengagungkan beliau lebih dari segalanya, maka kita akan mudah paham. Menyota hormati gure kita nyo sang-sang pokoknya memang ahli segala-galanya, maka itu akan lebih cepat kita pahami. Di Jawa, bahkan urang baga-baga hamalin, pada kebut di Sidogiri, urang bahkan lebih bagah keramat zaman. Kenapa sunan-sunan itu banyak di Jawa? Karena mereka saat mereka paham belajar satu ilmu, langsung diamalkan dan bit-bit yakin. Bu yang kebegah bit-bit yakin.
Jadi hana isi anak aku keperangan punya. Kan malim dalung koknya. Nyan menyona baca modal latih dan nyo anak aku. Anak aku cerita. Mizitro abu kutakrun kena. Tak ikut buat abu kutakrun. Anak abu kutakrun. Kepegah abah adem dah dengar api. Nyan cikut pu yang keperangannya sampun dan depu. Gitu juga Abu Mudi, gitu juga ayah Cokrum. Pengajian kita insya Allah hari Minggu ini di Hagu Barat Laut Hidayah Wali Tarmizi. Kalau mau hadir boleh pengajian Tastafi. Nah pengajiannya oleh Cokrum. Kalau kita tidak menganggap beliau hebat, maka anak kubur. Bu yang berpegang mandum hanjir ke saudaranya, bu yang berpegang hanjir ke nah itulah mudah-mudahan kalau kita paham seperti ini, kita akan lihat bagaimana rumus kita cinta kepada guru. Kalau kita lihat bagaimana kita buka hati kita kepada guru, maka ini membuat kita lebih paham, kita lebih bisa untuk memahami sebuah ilmu. Kita sambung pengajian kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Telah berkatalah pengarang dan semoga semua kita yang hadir pada hari ini, kaum Abi dan Umi Bantu, kita berdoa agar mendapatkan manfaat dari ilmunya pengarang baik dunia maupun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kunamai kitab ini terjemah Minhajul Abidin ila jannati rabbil alamin. Maka maksudku adalah menerjemahkan maksud kitab Minhajul Abidin, barang yang dapat kupahami daripadanya jua, dan barang yang lainnya kutinggalkan bagi ahlinya, dan aku taslimkan empunya untuk minuman. Maka inilah ketika masuk pada maksudnya diminta tolong kepada Allah, kemudian Rasulnya, dan kemudian minta istimdad kepada empunya asal terjemah, yaitu Hujjatul Islam Al-Arif Billah Ar-Rabbani Sayyid Muhammad Al-Ghazali, nafa'anallahu barakatihi wal muslimin, memberi taufik bagi shawab dan pengaruh bagi hari kiamat, yaumala yanfa'u malu wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Nah, jadi kitab Minhajul Abidin ini adalah terjemahan daripada bahasa Melayunya yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Jadi mudah-mudahan beliau ini dikarang oleh Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Nah, beliau dari Melayu, dari Fatani, Thailand. Beliau mengarang kitab ini sebagai terjemahan daripada kitab Minhajul Abidin, dan beliau berikan nama kitab ini Minhajul Abidin ila jannati rabbil alamin, adalah terjemah daripada kitab Minhajul Abidin. Jadi mudah-mudahan beliau meminta tolong agar Allah memberikan manfaat dengan kitab ini, dan kepada kita semua yang mau belajar daripada kitab terjemahan kitab Minhajul Abidin ini. Kalau kita sudah mau belajar kitab ini, maka seluruh ilmu daripada Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali semua akan bisa kita serap. Jadi mudah-mudahan apa yang dipernah oleh Imam Ghazali kita bisa hadapi dalam hidup kita. Jadi mungkin kalau kita dulu pernah main game Angry Bird, mungkin kita tahu kalau kita udah jatuhkan balok-balok Angry Bird itu, kalau kita gagal ada aja babi yang ketawa. Cina bu yang kiri, si kanan gitu. Jadi gitu juga dalam hidup tanyo. Menyo tanyo susah, si kana urang keun katanya. Menyo getanyo sedang jatuh di bawah, si kana urang yang ejek katanya. Jadi ini yang diajarkan dalam kehidupan ini oleh Imam Al-Ghazali, bagaimana kita menata hati. Kita melihat Imam Al-Ghazali ini sendiri, perjalanan hidup beliau itu ditempuh dalam 4 marhalah. Artinya 4 tingkatan pokoknya untuk belajar. Kalau kita mau belajar seperti ini, maka insya Allah kita pun akan bisa pintar seperti beliau. Pertama, beliau lahir dari orang miskin. Bapak pokoknya urang kasih dah. Sehingga ada yang bilang nama beliau Al-Ghazali karena desa beliau desa Ghazal. Ada yang bilang Al-Ghazali, artinya bapak dia itu pemintal benang. Urang cop baje, urang pegat ija, artinya memintal benang, membuat jadi lagi tanya berarti urang pegat dikadu lah bahasa katanya. Jadi memang urang gasin dan bapak beliau, dan bapak beliau buta huruf, tidak bisa menulis dan membaca. Tapi marhalah pertama, langkah pertama bagaimana Imam Ghazali menjadi ulama, setiap pengajian
Setiap bapak koknya ikut pengajian, sambil bapak koknya berdoa, ya Allah ya Tuhanku, kalung bangai nepejit anak long lagi tengkunya. Berangkat sama malam Selasa geebut, malam Rabu geebut, malam Khamis geebut. Siapapun yang mengajar ngaji, siapapun ulama yang ceramah, sambil berdoa, ya Allah ya Tuhan lo, nepejit anak lo bermalim lagi tengkunya. Semua tengku berdoa. Jadi makanya Imam Ghazali menjadi alim semuanya. Kalau mungkin tanya malim cuman bisa beberapa ilmu. Tapi Imam Ghazali ilmu fikih beliau hebat. Beliau mengarang ilmu fikih. Ilmu usul fikih dasar daripada fikih beliau juga hebat. Ilmu kalam, ilmu tauhid itu juga ilmu Imam Ghazali paling hebat. Bahkan di akhir hidupnya beliau sempat mengajar ilmu filsafat. Walaupun ini akhirnya beliau tinggalkan karena memang beliau itu tidak terlalu penting ilmu filsafat ini. Dan beliau menghabiskan hidupnya di ilmu tasawuf. Maka beliau mengarang sampai kitab Minhajul Abidin ini. Bagaimana? Kalau kita lihat Imam Ghazali, pertama beliau makaji malim urun sikoknya gemedoa sampai tipna urun bud gemedoa agar anak koknya malim lagi urun yang semua. Nah, kalau kita mau anak kita malim ka katanya dikatakan lagi ada aja anaknya beadirnya tipna urun sebut gemedoa, ya Allah penjit anak lu bermalim lagi urunnya. Jadi ini besar dua dengan urun yang semua menyona urun berganteng lagi ada punyanya pijit. Jadi upayakan agar kita dapat semua kebaikan dari orang yang kita lihat kepada anak cucu kita. Marhalah kedua, bagaimana Imam Ghazali menjadi pintar. Setelah bapak koknya kena meninggal, begubah pen. Bapak koknya hidup sederhana, tapi kita main kubah pen. Gepejuk bak tengku. Teman akrab beliau, kebetulan saudaraku. Wahai ngenlung, misi meninggal lo, ilmu perumoh nali. Anak usia dua bohnya, anak dia dua cuma. Satu Muhammad, satu Ahmad. Jadi Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad. Ini nama Imam Ghazali. Nama adiknya Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad terakhir. Jadi lero urun siwanya namanya Muhammad, urun si keput, Abu si keput itu namanya Ahmad. Dua orang anak beliau Muhammad dan Ahmad. Gepujuk ubena harta bangan koknya yang tekun nepebut anak lu. Sampai habis hartanya baru koknya meninggal. Setelah beliau meninggal, beliau diajarkan Imam Ghazali sama adiknya geperno le tengkunyo. Dan kebetulan ulama raya ulama sufi beliau ajarkan sampai habis peng bakoknya. Setelah habis peng baru masuk Imam Ghazali marhalah ketiga. Bagaimana marhalah ketiga? Dia intat budaya di dekat rumah yang gratis. Ada yang hidup bet, bak balai-balai samping rumah yang pre. Ada di pre detok, pre bubu, pre rokok. Ibi mandum bubu ibi ingan karena memang kiraan yatim, bapak anale, mak anale. Jadi bagaimana beliau menghadapi masa-masa sulit ini? Kalau kita kadang-kadang berpikir, oh dengku hanan tebik keluar rumah, saya lagi takut keluar rumah, takut banyak butiran debu, akan takut terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Kenapa? Begitu banyak hal-hal yang begitu sulit di luar rumah. Begitu juga dengan Imam Ghazali. Imam Ghazali pengen urus si anak sabremu. Tapi beliau mengikuti marhalah ketiga, gejak but di bini rumah yang pre sehingga banyak bisa gebut menuntut ilmu dengan begitu hebat. Sampai terakhir marhalah keempat beliau lakukan yaitu beliau safar. Beliau pergi ke Ulua. Kenapa? Karena kata Al-Imam Asy-Syafi'i, al-ilmu ya'ti walayuta. Ilmu itu didatangi dan tidak mendatangi. Menyotanya perle ilmu tajak bet. Habis tak pretenku bijak orang tanya. Tajak bet keluar. Karena sebuah panah tidak akan mencapai sasarannya sebelum dia melesat dari usulnya, kata Imam Syafi'i. Jadi bayangkan kalau kata Imam Syafi'i, ilmu mazhab katanya, air itu kalau menetap di tempat maka dia akan bau. Tapi kalau dia mengalir maka dia akan
bersih, makanya kamu hijrah. Dan ini lakukan oleh Imam Ghazali. Beliau mencari ilmu keluar kampung katanya. Ibaratnya dabut gede Samarana, dabut gede Banten, dabut gede Probolinggo, dabut gede Labuhan Haji, dabut keluar. Ini marhalah keempat. Jadi Imam Ghazali lakukan ini semua sehingga beliau bisa jadi orang hebat dan tidak lagi menjadi orang-orang yang tersingkirkan. Mungkin kita sekarang lagi kita sama cewek, mungkin pernah PDKT, pernah dipilih kemudian tereliminasi. Tapi Imam Ghazali mungkin zaman-zaman hana soplemen pi. Kialah, urang kasih, urang Syiah nali peng hana. Tapi terakhir beliau bisa membuktikan beliau ini jadi orang terhebat. Bahkan kalau dalam mimpinya beliau itu sama setingkat dengan Nabi di masa Bani Israel. Sebegitu hebatnya. Kenapa cerita tentang guru kita harus sering kita bilang supaya kita senang kepada guru kita. Zaman kamu wadah berdimudi, yang cerita tentang Abun kayak mana hebatnya Abun, kibat keramat Abun. Lalu wadah berdbak boleh cerita tentang hebatnya Abu Mudi dan saya rasakan sendiri bagaimana hebatnya Abu Mudi. Abu Mudi iklan ilmu dari Abun. Beliau punya ilmu firasat. Gedepuannya tentang bagaimana kita akan ke depannya. Lalu pada Abu Mudi iklan dia Abu nyanyi hana trade. Betul-betul kejadian. Saya cuma sampai kelas 5 ngaji. Artinya beliau dari awal sudah tahu itu ilmu firasat dulu. Walaupun kejadiannya mungkin gara-gara guru adanya salah paham, lalu jadi harus keluar dari Mudi. Nah, begitupun saya ketika mau balik ke sini, lalu kayak Mbak Abu, pertama saya kuliah di IAIN, lalu kata Abu, debit, jangan kamu kuliah di IAIN. Kenapa? Kalau kamu kuliah di IAIN, jid ke Wahabi. Saya keluar dari IAIN dan masuk kuliah lain, kata Abu, masuk teknik sipil. Abu yang hidup dalam teknik sipil supaya apa? Supaya orang yang di Mudi sudah ada bilik pendidikan, punya bujik bangun bilik pendidikan. Karena Abu tahu arahnya ke depan gimana. Makanya saya bukan SAG, tetap SD gelar saya. Itu perintah guru juga. Bagaimana kita tampil kepada guru. Lon waina, lon pedang daya. Ditam juga lihat. Kah tak pedang daya? Punya pedang daya kah mati daya kok. Kenapa kamu punya kemampuan? Punya pedang daya urus hijab akan. Jadi pada ya kok. Lebih bagus kamu sekarang bukan berlomba-lomba pedang daya, tapi pudip daya yang kana. Kasembut pada yang lain. Saya pertama sembut di adu itu. Selesai itu, lalu pedang daya. Kata Abu jangan juga. Nah ikut lagi Abu mana? Sembut di masjid di Menasah. Dayahnya nggak ada, tapi sembut. Karena tugas kita hanya but dan sembut. Bukan tugas kita untuk menganggar-anggar sebagai pimpinan daya. Saya ikuti itu. Nah itu cerita daripada guru saya. Begitupun orang-orang mencinta kepada guru akan mencinta tapi Abu Mudi sendiri kebetulan beliau galak kelur maksudnya senang dulu. Setiap kesempatan datang sambut cerita. Nyan na murid long zero iji pegawai. Tapi malam dan gak umumkan ini di setiap yang sambut. Nyan sigun di lo semuanya anak murid long paling seperti kelong paling sayang kata beliau. Dia pegawai negeri, tapi ilmunya semua ada dari saya. Kenapa? Karena lo ikut yang pegawainya. Jadi intinya bagaimana bukan hanya kita senang pada guru, bagaimana guru yang senang kepada kita. Nah ini esensi daripada ilmu tasawuf. Jadi bukan hanya jid tabut. Jadi ibarat jid, kita ngajinya cuma sebentar, tapi sang-sang ke habah ujuk ilmu mandoka. Berudah ibabah katanya, mandum ilmu ekoknya bisa katanya. Seperti itulah bagaimana transfer ilmu terjadi pada ilmu agama. Beda dengan ilmu sekolah. Mengkaji timbang hati dengan hati. Bagaimana kita mendengar banyak kisah-kisah daripada orang yang mengajar kita, termasuk orangnya takut tentang Imam Ghazali. Kita sudah ngaji sudah berapa minggu, tapi masih bercerita tentang keagungan beliau supaya mendetabut untuk itu kita tahu dan ilmu langsung latih karena kita sudah senang kepada sosok Imam Al-Ghazali. Nah, kita masuk ke kitab pertama ini. Kitabun Mu'allafun radhiyallahu an, kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali radhiyallahu an, semoga Allah meridai beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawwadul karim, al-azizur rahim. Segala puji bagi Allah, Raja yang amat hakim
hakim, lagi amat murah, lagi amat mulia, lagi amat keras, lagi amat kasih sayang. Alladzi fataras samai wal ardh biqudratihi wa dabbaral umura fid daraini bihikmatihi. Tuhan yang menjadikan 7 petala langit dan bumi dengan kudrahnya dan mengira-ngirakan segala pekerjaan di negeri ini dengan hikmahnya. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, yang menjadikan segala manusia di dalam yang terlebih elok pendiriannya. Wa ma khalaqal jinna wal insa illa liibadati, dan tiada dijadikan jin dan ins melainkan karena ibadat akan Dia. Wat tariqu wadihun liqasidina wad dalilu alaihi laihul linnadhirina walakinnallaha yudhillu may yasha wa yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan jalan yang amat nyata bagi segala orang yang mengkasatkan akan Dia, dan dalil atasnya amat nyata bagi orang yang menilik akan Dia, dan tetaplah Allah Subhanahu wa taala menyesatkan orang yang dikehendakinya dan menunjukkan orang yang dikehendakinya, dan ialah Tuhan yang terlebih mengetahui dengan orang yang dapat petunjuk. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihil abrarit thayyibin ajmain. Dan rahmat Allah dan salamnya atas Nabi Muhammad penghulu segala anbiya dan mursalin, dan atas segala keluarganya yang abrar lagi yang baik-baik sekalian. I'lamu ya ikhwani as'adakumullah wa imanan bimardatihi. Ketahuilah olehmu kamu sekalian, hai segala saudaraku, dan telah memberi bahagia akan kamu oleh Allah dan akan kami dengan keridhaannya. Apa yang perlu kita ketahui, bahwasanya segala ibadat itu buah daripada ilmu dan faedah umur dan hasil yang dituntut bagi hambanya mendapatkan Dia akan perniagaan segala aulia dan jalan bagi segala orang yang atqiyah, yang takut dan bahagian, yang ketinggian dan tempat kasat yang mempunyai cita-cita, dan orang yang karam atau mulia, dan kerjaan laki-laki dan ikhtiar mempunyai mata hati, dan yaitu jalan orang yang dapat bahagia dan jalan syurga. Seperti firman Allah Ta'ala, wa ana rabbukum fa'buduni, dan aku Tuhan kamu maka sembah oleh kamu. Siga rengkeun matanya. Ceritanya pengarang memberikan pujian kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan Allah yang menciptakan kita manusia dengan sebaik-baik bentuk. Walaupun uronyo getanyo mungkin yang perokan ganteng tiba-tiba lagi-lagi sempat sakit sedikit jadi agak mencuri muka bacut, tapi Allah ciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk. Begitupun Allah tujuan menciptakan kita untuk ibadah kepada Allah, dan juga kita ketahui bahwa sesungguhnya Allah itu Maha mengatur segala sesuatu. Allah berkehendak kita mendapat petunjuk, dapatlah petunjuk kita. Allah berkehendak kita sesat, uronyo kita sesat. Makanya jangan coba-coba anggap, termasuk urang maling, jangan menganggap dia maling. Kenapa? Karena saat Allah cabut ilmu, uronyo je kebangai. Bek sombong, oh lung gure, lung maling, lung ustad, lung hayu. Uronyo katanya sombong, uronyo getari ilmu Allah Ta'ala. Berapun jadi kende. Begitu banyak ulama yang wadah dengan di disebut dengan sorting, oh anda berkali. Kenapa? Ilmunya dicabut oleh Allah. Makanya ilmu yang hari ini saya ucapkan melalui lidah saya, yakinlah bahwa ini bukan saya yang mengaturnya, tapi Allah yang ingin agar ilmu ini sampai ke lidah. Mungkin Allah titipkan melalui lidah lu, tapi tidak boleh kita bangga dan sombong, karena ilmu ini pun hanya titipan. Uronyo getari ya Allah, uronyo bisa. Siapa lagi nyawang tanya tengah tadu langsung memprek-prek rubah tanya juga bisa. Lakotanya uronyo, lakotanya malamnya gede. Kenali yang dua itu, dong kau kapain lagi. Sah-sah saja. Karena suami kita pun punya titipan. Kalau nggak diambil sama janda, diambil sama cewek lain. Jadi kan memang posisi tidak ada yang sempurna, tidak ada yang abadi di dunia ini. Siap-siap kita kehilangan apa yang kita miliki, termasuk ilmu. Jadi tidak boleh ada yang sombong, termasuk urang maling. Ini juga sindiran untuk saya. Saya pun nggak boleh sombong. Nyo tabut ilmu tasawuf, menyona tengku yang sambut ilmu tasawuf tapi mentang sombong. Nanti koknya nanti sombong. Masuk belum? Kalau saya sambut tapi juga saya masih sombong, masih merasa saya pintar, berarti saya tidak pantas untuk mengajar tentang ilmu tasawuf ini. Begitulah yang diajarkan oleh Imam Ghazali. I'lamu ikhwani as'alukumullah bimaratihi. Ketahuilah para saudaraku, semoga Allah memberikan kebahagiaan dengan ridhanya Allah, agar getanya mandul akan digabungkan oleh Allah dengan orang-orang yang takwa, orang atqiyah. Dan kita tahu dengan firman Allah, wa ana rabbukum fa'budun, dan aku Tuhanmu maka sembahlah aku.
Jadi saat kita tahu apa yang tujuan daripada udip, tujuan kita adalah ibadah. Tanya udip di dunia sementara. Tanya orangnya mungkin dia tak pernah berangkapu. Hawa demi kepiting. Dia tak pernah kepiting. Lalu tanya, apakah kepiting kalau dipotong jadi kepotong? Mungkin bisa kita masih hari ini makan apa yang kita mau. Tapi ingat tujuan kita. Udah tak pernah berangkapu, kita ingat bahwa tujuan kita adalah ibadah. Oke, saya juga minta maaf hari ini mungkin hanya konsumsi ya. Walid Zagasi mungkin anak kedua disediakan konsumsi hari ini, mungkin pengajian minggu depan mudah-mudahan. Tapi tujuan kita hidup bukan untuk makan, tapi bagaimana tujuan kita hidup adalah untuk ibadah kepada Allah. Kalau kita selalu berpikir bagaimana kita hidup dalam dunianya, kita untuk ibadah karena hidup itu sementara. Kalau kita punya jantung, pohon pisang juga punya jantung, mesti dapat kejut buah pisang. Dapat kejut buah pisang. Apakah jantungnya akan copot? Ya bisa jadi kalau ada salam dari Binjai. Tapi inilah tujuan kita, bagaimana tabutnya terjaga hati. Karena hati kita adalah raja dalam kehidupan kita. Kalau hati kita bisa kita kontrol, insya Allah yang lain akan gampang kita jalani. Jadi hidup kita akan lebih bahagia. Karena kesuksesan adalah saat kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi kebahagiaan adalah saat kita menginginkan apa yang kita dapatkan. Saya ulangi. Apa beda kesuksesan dengan kebahagiaan? Kesuksesan adalah saat kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Hari ini saya ingin minum. Saya dapatkan. Berarti saya sukses. Karena saya dapatkan apa yang kita inginkan. Tapi kebahagiaan adalah menginginkan apa yang kita dapatkan. Saat ini saya dapat minum. Saya inginkan ini. Alhamdulillah. Nah aqua. Hana tinggal ke Esprit, hana tinggal ke Fanta. Tetap yang paling mangat adalah aqua. Ini yang membuat kita bahagia. Jadi uronyo tanyo na tangen. Senang deh, alhamdulillah na tangen. Itu membuat kita bahagia. Di awal tanya jauh masjid, perlu benar kendaraan, hawa dan tangen. Kita sukses membeli sepeda, itu sukses namanya. Kita senang dengan yang kita dapatkan, itu namanya bahagia. Tapi kita tidak akan bahagia kalau kita tidak senang. Tanya na tangen perle Honda, tanya yang na Honda perle moto. Kita tidak akan bahagia kalau asik melihat apa yang tidak kita dapatkan. Makanya inilah bagaimana kita menjaga kehidupan kita setiap bertemu orang seperti nun mati bertemu ain terkejut. Nah, jadi posisi kadang-kadang dia kan lamun dia ada banyak masalah, ketemu dengan masalahnya, terkejut dengan masalah. Kembali pada firman Allah, wa ana rabbukum fa'budun, dan aku Tuhanmu maka sembahlah aku. Nah, ini ajaran daripada kitab Minhajul Abidin. Minhajul Abidin mengajarkan kita bagaimana tata cara ibadah. Apalagi firman Allah satu lagi, inna hadza kana lakum jazaa'un wa kana sa'yukum mashkura. Bahwasanya inilah adalah bagi kamu balasnya dan adalah usaha kamu disyukurkan. Kalau kita mau uronyo gunakan wate malamnya tabut, insya Allah kita akan lihat hasilnya bagi kita. Bagaimana Imam Ghazali guru kita, Kiban koknya berhasil udip bahagia sampai meninggal pun bahagia. Suatu hari di tanggal 14 Jumadil Akhir tahun 505 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Desember tahun 505 Hijriah, bertepatan dengan 19 Desember tahun 1111 Masehi. Saat itu Imam Ghazali baru saja sholat subuh. Ya, terima kasih Tuku Adib sebanyak bantuan. Lalu beliau berkata kepada adiknya, apa kata beliau? Wahai adinda lun metuah. Adik beliau namanya Ahmad. Saya hari ini kepengen pakai ijah kafan. Lalu beliau gecok ijah kafan, gecum, geken bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, uronyo ulun wa badron ya Allah. Gecok ijah kafan gebalut bak muka, gesuk lagi gesuk ridaknya. Gebalut bak muka. Ijah kafan dari Imam Al-Ghazali di tanggal 14 Jumadil Akhir 505 Hijriah, gebalut bak muka lagi nya. Lalu gebalut bak badan depannya. Gebalut jarawanya, bersedekap seperti orang sholat, genyuaki ke arah kiblat setelah sholat subuh.
gepit mata, dan setelah itu beliau menghadap Allah Ta'ala dengan ucapan La ilaha illallah. Begitu damai, begitu tenang, begitu bahagia. Dan ini menunjukkan esensi daripada kibat ibadah banyak. Dukta tingkat ibadah banyak, meninggal banyak hidup. Nah perlernya lagi ya. Tanya meninggal dia kada depu. Sehingga tak temui taubat. Hanali tak sakit hati kok. Bahkan beliau saking goknya uzlahnya beliau hanya nak ke dunia macupi. Walaupun goknya na dunia, uzlah itu bukan kita hidup miskin. Artinya dunia tidak ada di hati kita. Walaupun tanya na HP, tanya na perle HP yo. Ada rela HP yang nama susah HP. Rela tanya na motor, tapi rela motor pun kita tidak susah. Saya cerita sedikit lagi. Saat beliau meninggal, beliau berkata kepada adiknya dan dua sahabatnya, wahai urendro kele, menyolong meninggal, baik pegah hari bau lain. Biarkan urendro kele yang ngurus jenazah saya. Akhirnya, anak pegah pak tetangga, goknya tinggal dan kaku bulung di dalam rumah, supaya baik ramai urun depu. Nyanduk goknya tidak mau orang lain tahu. Tapi ajaibnya, di hari goknya meninggal, seluruh murid goknya dari Tus, dari Ghazal, dari Khurasan, dari Irak, Mandub, saat itu semua muridnya bermimpi dan mimpinya mimpi yang sama. Seakan-akan Imam Al-Ghazali berhadir dengan 3 orang tadi, satu adiknya dan 2 sahabatnya. Beliau datang minta izin, minta pamit sama semua muridnya. Urungnya karena firasat, gejak urmoh dan betul-betul tetangga aja nggak tahu beliau meninggal. Tapi begitulah bagaimana kebahagiaan tetap hadir bersama kita sampai kita meninggal. Dan tambah doa akibat gure tanyo laganya, insyaallah kita hadir mamandung muronyo akan Allah berikan juga kebahagiaan dari dunia sampai akhir